Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengantar akuntansi dengan topik lanjutan tentang aktiva tetap, yaitu depresiasi. Di video sebelumnya, bagi yang belum melihat video sebelumnya video sebelumnya adalah mengenai harga perolehan aktiva tetap. Di situ kita menyinggung bahwa aktiva tetap yang terkena depresiasi merupakan aktiva tetap dengan masa manfaat yang terbatas. Nah, masa manfaat yang terbatas ini kita juga sebut sebagai umur manfaat atau usia manfaat dari aset tersebut. Bisa 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 50 tahun ya. Dengan adanya batasan masa atau usia manfaat tersebut, maka aktiva tetapnya terkena depresiasi. Dan ada juga aktiva tetap berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas. Masih ingatkah teman-teman aktiva tetap berwujud apa itu? Ya, tanah ya. Jadi tanah tidak terkena depresiasi dalam akuntansi. Baik, kita mulai pembahasan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Pembahasan kita yang pertama mengenai definisi penyusutan, kemudian disambung dengan jumlah penyusutan, metode penyusutan, dan pemberhentian aset tetap. Perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya mengeluarkan beberapa pengeluaran, dan pengeluaran ini dibedakan ke dalam 2 kategori, yakni pengeluaran investasi atau capital expenditure dan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran investasi merupakan pengorbanan untuk memperoleh aktiva yang manfaatnya dinikmati dalam jangka panjang lebih dari 1 tahun. Sementara pengeluaran pendapatan merupakan pengorbanan untuk memperoleh pendapatan dalam periode pengeluaran tersebut. Nah, contohnya tadi kalau pengeluaran investasi kita mengeluarkan kas untuk investasi membeli kendaraan, mesin-mesin, peralatan, atau menambah kantor gitu ya. Sementara kalau pengeluaran pendapatan kita melakukan pembelian persediaan barang dagangan. Pertanyaannya, saat kita membeli mesin, maka akun apa yang didebit? Ya, akun mesin atau akun peralatan. Kemudian definisi penyusutan. Penyusutan merupakan alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset tetap selama umur manfaatnya. Nah, ini merupakan kunci bahwa aset tetap yang disusut adalah aset tetap yang kita asumsikan umur manfaatnya itu terbatas. Nah, jadi kita estimasikan berapa lama kira-kira aset tersebut bisa kita gunakan. Contohnya tadi kalau kita beli mesin fotokopi, kita estimasikan kira-kira kita bisa menggunakan mesin fotokopi ini berapa lama sampai akhirnya mesin fotokopinya sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Itu berarti umur manfaatnya sudah berakhir. Kemudian dalam mempelajari depresiasi, teman-teman mungkin akan bersinggungan dengan beberapa istilah berikut, yaitu depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Adakah yang sudah tahu apa maksud dari istilah-istilah ini? Kalau belum, maka saya akan jelaskan secara singkat. Jadi kalau depresiasi ini penyusutan yang akan kita bebankan kepada aktiva-aktiva tetap yang berwujud. Sementara deflasi ini adalah penyusutan untuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sementara amortisasi adalah penyusutan untuk aktiva tetap yang tidak berwujud. Jumlah penyusutan. Jumlah penyusutan merupakan biaya perolehan atau jumlah lain setelah dikurangi taksiran nilai residu. Jumlah lain maksudnya adalah nilai tercatat setelah terjadi penurunan sebelumnya. Jadi biaya perolehannya berapa, kemudian dikurangi taksiran nilai residu. Nilai residu ini maksudnya adalah nilai yang terkandung dalam aset tetap yang sudah kita beli pada saat dia sudah tidak bermanfaat lagi. Itu dinamakan sebagai nilai residu. Residu itu kan sisa sisa yang mengendap gitu, yang tidak keluar tapi juga udah nggak bisa dimanfaatin lagi habis itu.
4 variabel yang mempengaruhi besar kecilnya penyusutan, diantaranya yang pertama biaya perolehan, yang kedua umur manfaat atau ekonomis, yang ketiga nilai residu, dan yang keempat pola penggunaan. Biaya perolehan meliputi harga faktur bersih setelah dikurangi potongan tunai kalau ada, ditambah seluruh biaya lainnya yang dikorbankan sehubungan dengan perolehan aset tetap sampai aset tetap tersebut berada dalam kondisi siap pakai. Ini kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya ya mengenai harga perolehan aktiva tetap. Jadi seluruh pembelian bersih kemudian ditambah dengan biaya-biaya ya. Bisa juga kita tambah dengan estimasi nilai residu. Kemudian umur manfaat. Yang dimaksud dengan umur manfaat adalah taksiran periode waktu termanfaatkannya aset tetap atau jumlah produksi atau unit yang kita harapkan bisa diperoleh dengan menggunakan aset tetap tersebut gitu. Jadi bisa kita lihat dari waktu pemakaiannya atau bisa kita lihat dari berapa jumlah yang dihasilkan. Misalkan di tahun pertama mesin giling ini bisa menggiling sekian ton padi. Nanti di tahun kedua menurun, tahun ketiga semakin menurun. Nah itu berarti saat sudah tidak bisa menghasilkan gilingan padi, jadi kalau dipakai udah nggak bisa lagi. Nah itu namanya umur manfaatnya sudah berakhir. Kemudian dasar perhitungan penyusutan ada dasar waktu. Dasar waktu ini menghitung penyusutan sebagai fungsi waktu karena semakin berjalannya waktu ya, itu maka peralatannya akan atau aset tetapnya akan semakin menyusut. Kemudian yang kedua dasar prestasi, tadi berdasarkan output yang dihasilkan. Nah, jadi prestasi atau output yang bisa dicapai atau bisa dihasilkan oleh aktiva tetap. Contohnya kalau pakai dasar waktu ya mesin giling ini kita estimasikan dia bisa dipakai sampai 10 tahun gitu. Dasarnya itu waktu, dasar penyusutannya ya, 10 tahun. Maka nanti setiap tahunnya itu akan mengalami penyusutan. Kalau dasar prestasi ini berarti mesin giling ini bisa dimanfaatkan sampai berapa ribu ton gitu. Nah nanti sampai limit itu maka mesin gilingnya udah nggak bisa dipakai lagi. Itu kalau kita pakai dasar prestasi. Kemudian yang dimaksud dengan nilai residu merupakan jumlah yang diperkirakan akan diperoleh perusahaan dari pelepasan aset setelah dikurangi dengan taksiran biaya pelepasan jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya. Selisih antara biaya perolehan dan nilai residu merupakan jumlah yang dapat disusutkan atau depreciable cost. Ini kita skip aja ya. Ke metode penyusutan. Nanti kalau yang tadi di skip, teman-teman mau baca bisa di pause ya videonya. Cuma untuk menghemat waktu, jadi kita jelaskan kira-kira yang penting. Nah, metode penyusutan, teman-teman nanti waktu menghitung penyusutan, kan kemarin sempat ada yang nanya ya, Bu, ini penyusutannya itu kok bisa tiba-tiba langsung diketahui periode ini berapa persen, terus atau berapa ribu rupiah gitu. Nah ini karena kita menggunakan metode penyusutan waktu kita beli asetnya. Nah menghitung penyusutannya ini bisa dengan 3 metode. Yang pertama metode garis lurus, dasarnya itu tadi dasar waktu sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Kemudian metode akselerasian, jumlah digit tahun, itu dasarnya juga pakai dasar waktu. Dan yang ketiga metode output produktif, ini dasarnya atas dasar prestasi. Kalau dasar waktu berarti limit pemakaiannya sampai berapa tahun. Kalau dasar prestasi berarti limit pemakaiannya sampai berapa ton atau berapa kilo atau berapa lembar. Next, kita akan membahas metode garis lurus. Ya, metode garis lurus contohnya adalah sebagai berikut. Untuk bisa menghitung penyusutan per periode ini bisa kita perjelas gitu per tahun gitu ya misal, atau mungkin bisa juga per bulan. Tapi kalau di sini mungkin kita pakai per tahun ya, per tahun. Caranya adalah biaya perolehan aset tetapnya itu berapa, kemudian dikurangi estimasi nilai residu dan dibagi umur manfaat. Misalnya mesin giling dengan harga perolehan sebesar 6 juta rupiah, umur manfaatnya kita taksir 10 tahun.
Nilai residunya juga kita taksir 500.000. Jadi nilai di harga 500.000 ini, maka mesin ini udah nggak bisa dipakai. Atau kalau misalkan mesin ini udah nggak bisa dipakai dan kita jual, itu masih bisa dengan harga 500.000. Nah, itu maksudnya nilai residu. Penyusutan per periode berarti kita lihat harga perolehannya 6 juta, umur manfaatnya nilai residunya 500.000, kita kurangi 6 juta dikurangi 500.000, kemudian dibagi 10. Nah, nanti untuk metode garis lurus maka setiap tahun itu akan sama ya, sepanjang umur manfaat. Umur manfaatnya ini kan 10 tahun. Di tahun ke-0 nilai bukunya 6 juta. Di tahun pertama setelah pemakaian 1 tahun, maka nanti aktiva tetap ini diakumulasinya akan menjadi 550 akumulasi penyusutannya. Kemudian nilai bukunya nanti jadi 5.450 sampai di tahun terakhir nanti aktiva ini bernilai 500.000. Nah, ini yang dimaksud sebagai nilai residu. Kalau mau jual aktiva ini nanti berarti di kisaran harga 500.000 waktu aktivanya udah nggak bisa dipakai lagi ya. Intinya dalam metode garis lurus, biaya penyusutannya dipukul rata setiap tahun. Kemudian metode akselerasian. Contohnya, sebuah mesin giling biaya perolehannya 6 juta rupiah, umur manfaat 10 tahun, nilai residu 500.000, hitunglah beban penyusutan selama 10 tahun. Penyusutan tahun X sama dengan digit tahun X per jumlah digit tahun. Kemudian dikalikan biaya perolehan dikurangi nilai residu. Nah, jadi penyusutan tahun pertama berarti berapa nih umur manfaatnya 10 tahun. Digit tahun ini maksudnya sisa tahunnya ya. Penyusutan tahun pertama berarti sisanya kan 10 tahun nih. Dibagi dengan 55 ini apa? 55 ini adalah total dari, misalkan ya, ini kan 10 tahun, kita hitung mundur ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau kita jumlahkan nanti 55. Nah, itulah. Jadi ini masuk ke dalam rumus gitu. Jadi jumlah digit tahunnya itu adalah 55. Digit tahunnya ada 10 tahun. Kemudian biaya perolehannya 6 juta dikurangi nilai residunya 500.000. Jadi hasilnya nanti 1 juta. Penyusutan tahun kedua berarti sisa pemakaian di tahun tersebut itu kan tinggal 9 tahun. Kemudian jumlah digit tahunnya 55. Biaya perolehan 6 juta, nilai residu 500.000, nanti 900.000 gitu. Jadi setiap tahunnya itu penyusutannya akan semakin menurun. Tapi biaya penyusutan itu paling banyak di tahun pertama. Jadi kayak di awal itu keluar banyak dulu untuk biaya penyusutan, nanti di tahun terakhir saat aktivanya itu juga memang harganya udah segini gitu ya, maka kita taksir penyusutannya 100.000. Kalau tadi kan pukul rata, aktivanya udah sebentar. Kalau di metode garis lurus kan nilai aktiva 6 juta penyusutannya 500.000, 6 juta penyusutannya 550.000, di 1.050.000 juga nilai penyusutannya 550.000. Nah, kalau di jumlah digit tahun enggak, waktu aktivanya 6 juta penyusutannya 1 juta, waktu aktivanya 600.000 penyusutannya 100.000. Nah, cara menghitung digit tahun X dan jumlah digit tahun. Masing-masing tahun diberi angka yang bobotnya sebesar sisa umur aktiva ya. Makanya tadi saya bilang waktu tahun pertama ini kan berarti sisa umur waktu itu kan 10 tahun sisa umur manfaatnya. Tahun kedua sisa umurnya 9 tahun. Waktu tahun ke-10 berarti tinggal 1 tahun pemakaian ya. Ini. Jadi 10, 9, 8, 7, 6 ini adalah sisa umur manfaat. Jadi cara pertama, masing-masing tahun diberi angka yang bobotnya sebesar sisa umur aktiva pada tahun yang bersangkutan. Misalnya untuk aset tetap yang umurnya 10 tahun, tahun pertama diberi digit 10 sebab sisa umur pada tahun pertama adalah 10 tahun. Tahun kedua diberi digit 9 sebab sisa umur aset adalah 9 tahun, begitu seterusnya. Digit ini disebut digit tahun.
Jadi dihitung mundur ya. Kemudian jumlahkan angka-angka tahun pada butir 1 di atas. Untuk aset yang umurnya 10 tahun, maka jumlah digit tahunnya adalah 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Nanti totalnya adalah 55. Ini adalah jumlah digit tahun. Penyusutan masing-masing tahun adalah dengan mengalihkan depreciable cost. Jadi 6 juta tadi dikurangi dengan berapa? Estimasi nilai residu ya. 6 juta dikurangi 500.000 dengan angka pecahan. Angka pecahannya tadi berarti sisa umur aktiva per jumlah digit tahun. Angka pecahan tahun tertentu pembilangnya adalah digit tahun yang bersangkutan dan penyebutnya adalah jumlah digit tahun. Hasilnya seperti ini ya. Ini adalah digit tahun dan ini jumlah digit tahun. Kemudian 6 juta dikurangi 500.000 ini adalah depreciable cost atau biaya penyusutan. Kemudian ini ya, tadi kita dasarnya adalah dasar waktu pakai dasar tahun ya. Kalau sekarang ini adalah dasar prestasi, maka kita tidak menemukan tahun di sini ya. Tapi kita menemukan ton, satuan kilogram, satuan output yang dihasilkan. Contohnya sebuah mesin giling gabah, biaya perolehannya 6 juta, nilai residu 500.000, taksiran jumlah gabah yang dapat digiling selama umur manfaat mesin 100.000 ton. Jumlah gabah yang digiling pada tahun pertama 10.000 ton. Maka tarif penyusutan per ton, biaya perolehan dikurangi nilai residu per taksiran total jumlah unit produksi. Maka kita temukan di sini 6 juta dikurangi 500.000 per 100.000 adalah 55. Maka tahun pertama hasil penggilingan gabah 10, kalau di tahun pertama hasil penggilingan gabah 10.000 ton, maka penyusutannya 55 ini, tarif penyusutannya dikalikan dengan hasil yang real di tahun pertama 10.000. Jadi penyusutannya 550.000. Jadi semakin menghasilkan banyak output, itu penyusutannya akan dihitung semakin banyak juga gitu, karena kan berarti dia lebih dipush untuk bisa menghasilkan gabah sebanyak itu gitu kan. Nah, maka fluktuatif. Jadi bisa jadi nih tahun keduanya memang menurun, tapi bisa jadi di tahun ketiga panennya kemudian berhasil ya, nanti jadi 11.000 ton bisa jadi. Kemudian tahun keempat ternyata gagal panen, jadi kemudian menurun sampai 7.000 ton, ya bisa jadi. Terus penyusutannya akan menjadi berbeda-beda, tapi tarif penyusutannya ini akan tetap. Nah, yang terakhir nih, kalau aktivanya sudah sampai di tahun terakhir, atau aktivanya sudah sampai di mana dia tidak bisa memproduksi apapun lagi, maka aktiva ini akan kita berhentikan, karena dia memang udah nggak berguna lagi gitu ya di perusahaan. Saat kita berhentikan aktiva tetap, ada beberapa opsi ya. Bisa kita jual atau bisa kita tukar tambah. Nah, kemudian kita juga bisa memberhentikan aktiva saat tepat habis umur manfaatnya, udah nggak bisa dipakai lagi, atau sebelum habis umur manfaatnya. Saat kita memberhentikan aktiva tetap saat habis umur manfaatnya, maka jurnalnya seperti ini. Akumulasi penyusutan mesin giling. Ini kan di total nih, berapa akumulasinya. Kemudian mesin gilingnya kita kredit sekian. Itu berarti aktiva tetapnya sudah dihapus. Nanti tinggal sisanya aja. Mesin gilingnya berarti tinggal berapa. Kalau belum habis umur manfaatnya, maka akumulasi penyusutan mesin giling 5 juta, kerugian pembuangan. Jadi maksudnya mesin gilingnya ini dibuang ya. Gitu. Jadi 200.000, maka mesin giling ini akan keluar dari perusahaan, kredit 5.200.000. Jadi peralatannya itu dikeluarkan, aktiva tetapnya dikeluarkan. Aktiva kalau dikeluarkan atau berkurang akan kita tulis di sisi kredit. Tapi waktu penyusutannya ini belum kita utak-atik sama sekali di sini. Kemudian saat kita melepas aktiva tetap. Nah, jika aktiva tetap itu dijual kembali, kalau tadi kan mesin gilingnya dibuang ya, terus jadi rugi karena yang beneran nggak bisa dijual lagi, misalkan nggak ada yang mau nerima, nggak ada yang mau beli lagi. Nah, misalkan ini dijual lagi bisa. Nah, kita bisa punya dua kemungkinan. Kita bisa rugi, jual rugi, atau kita masih bisa dapat untung. Kok bisa untung, Bu? Ya, misalkan gini, tadi kan kita ini estimasi mesin gilingnya itu nilai residunya 500.000.
ternyata waktu kita jual ada pembeli yang mau beli mesin giling second kita ini ya seharga 600.000. Nah, berarti kan ada selisih tuh antara harga jual dengan estimasi nilai residu di aktiva tetap. Selisihnya 100.000 karena di akuntansi perusahaan kita mesin gilingnya ini udah nilainya 500.000. Ternyata waktu dijual pasar ini mau membeli di harga 600.000. Oh, otomatis kita untung dong 100.000. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, contohnya seperti ini, harga perolehan mesin adalah 5.200.000. Akun akumulasi penyusutan mesin bersaldo 5 juta. Jadi nilai buku mesin saat dijual adalah 200.000. Jika mesin dilepas dengan harga 300.000 di atas nilai buku, maka jurnal yang dibuat adalah cash akan masuk, kita berarti dapat hasil penjualan ya 300.000. Akumulasi penyusutan mesinnya 5 juta rupiah. Karena apa? Akun akumulasi penyusutan mesinnya saldonya 5 juta rupiah. Terus mesinnya akan dikredit 5.200.000. Kenapa 5.200.000? Karena harga perolehan mesinnya waktu kita beli mesin itu mesinnya kita hargai 5.200.000 di akuntansi dan di buku besarnya juga nilainya 5.200.000. Kemudian nah ini 5.300.000 debit ya. Nah, mesinnya baru 5.200.000. 100.000-nya kita akui sebagai apa nih? Sebagai keuntungan penjualan mesin. Ini kalau nilai bukunya 200, ternyata kejualnya 300. Tapi jika mesin dilepas dengan harga 150.000 alias di bawah nilai buku kita, di bawah estimasi perusahaan, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Kas, udah dapatnya 150, akumulasi penyusutannya 5 juta, kerugian penjualannya 50.000, mesin keluar 5.200.000. Inilah kenapa waktu kita menghitung penyusutan, kita nggak langsung membuat aktiva tetapnya itu dikredit. Aktiva tetap itu akan dikredit saat dia emang sudah tidak bisa dipakai lagi, teman-teman. Makanya kita dulu mencatatnya kalau ada penyusutan, beban penyusutan aset tetap di debit, akumulasi penyusutan aset tetap dikredit. Akumulasi yang kita kredit, bukan mesinnya, bukan aset tetapnya. Kenapa? Karena ya udah nanti aset tetap ini secara full akan dikredit saat dia sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, misalkan ternyata kita itu estimasi 200.000, pembelinya juga oke 200.000 gitu. Ya udah, berarti kebetulan sama kan dengan apa yang kita estimasikan. Jadi cashnya 200.000 kita dapat dari hasil penjualan mesin yang second ini. Kemudian akumulasi penyusutan mesin 5 juta rupiah dan mesin yang kita keluarkan nilai perolehannya dulu 5.200.000. Seperti itu. Kemudian kalau tukar tambah, misalkan mesin gilingnya tadi udah kita nggak jual ya, tapi kita tukar tambah. Tukar tambah ini merupakan transaksi pertukaran aktiva tetap antara perusahaan dan pihak luar di mana ada selisih harga antara aktiva tetap yang lama dan yang baru. Maka harga perolehan aktiva tetap yang baru adalah nilai buku aktiva tetap lama ditambah dengan uang tunai yang dibayarkan. Contohnya seperti ini. Mesin dengan harga perolehan 5 juta rupiah sudah disusut sampai dengan tanggal pertukaran sebesar 4.500.000. Maka nilai buku mesinnya waktu itu 500.000. Jadi kita estimasikan mesin ini kalau ditukar maka dihargai 500.000, terus kita tinggal nambah sisanya gitu ya. Nah, ternyata mesin ini ditukar dengan mesin baru yang harganya 6 juta rupiah. Nah, berarti kan oke, ini mesinku ini yang second ini dijual, ini tak hargai 500.000 gitu. Terus aku mau beli yang 6 juta. Berarti nanti kan kita tinggal bayar sisanya 5.500.000 cash. Maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Mesin barunya harga kita debit ya karena masuk ke perusahaan kita 6 juta rupiah. Akumulasi penyusutan mesin lama 4.500.000 rupiah. Ini apa namanya? Akumulasi penyusutannya gitu ya. Kemudian mesin lamanya kita keluarkan full 5 juta rupiah, ini harga perolehannya. Kemudian kas yang kita keluarkan tinggal sisa dari penyusutan 5.500.000. Tapi kadang mesin ini kalau sama, kebetulan sama kita itu estimasi 500.000, iya penjualnya juga ngejual ke kita dan menghargai mesin bekas kita ini dengan 500.000, jadi ya udah sama. Tapi ternyata bisa juga kita tuh nawarin ini mesin giling saya
atau mesin apa ya ini ya, mesin gitu ya. Mesin dia ini 500.000 nih sisanya, ternyata sama penjualnya bilang, "Oh, enggak, ini cuma 200.000 aja." Kan suka kayak gitu ya kalau teman-teman jual HP atau jual laptop. Nah, dihargai lebih rendah dari estimasi kita, maka kita akan mengalami kerugian. Kita hitung di sini atau kita catat di sini, mesin barunya debat 6 juta rupiah, akumulasi penyusulan mesin lama 4.500.000 rupiah, kerugian pertukaran mesinnya 300.000, selisih antara nilai buku sisa mesinnya ini dengan harga yang disepakati. Mesin lamanya 5 juta rupiah, kasnya maka kita akan nambah 5.800.000. Tapi juga kadang-kadang mesin lama dihargai lebih tinggi daripada nilai bukunya kalau kita bisa memoles barang bekas kitanya dengan baik ya. Sebenarnya ada keuntungan, namun akuntansi tidak mengakui itu karena aktiva yang dipertukarkan memiliki fungsi yang sama. Keuntungan diperlakukan sebagai pengurang harga perolehan mesin baru. Ya. Misalnya nilai mesin buku lama 500.000 namun dihargai sebesar 600.000, maka jadi seperti ini. Tinggal kasnya aja. Jadi kita nggak ada, sebenarnya tuh untung dong kita. Tapi kalau kita ini tukar tambah, bukan jual beli. Kalau jual beli tadi kan diakui sebagai keuntungan ya. Tapi kalau tukar tambah, itu maka akan jadi seperti ini. Mesin baru yang sebenarnya sama penjual itu dijual 6 juta, kita catat di perusahaan kita dengan harga 5.900.000. Jadi kita ibaratkan selisih keuntungan tadi itu sebagai potongan pembelian. Tapi nggak kita catat juga sebagai potongan pembelian, enggak. Nah, akumulasi penyusutan mesin lama 4.500.000, mesin lamanya 5 juta, keluar kasnya 5.400.000. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Itu saja. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.